Baik, kita mulai aja langsung lah sambil nunggu teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang golongan pembeli dan penjual. Kita absennya di akhir aja biar nanti habis absen itu kalian gak ada yang pergi atau tidur. Sekarang kita lanjut ke slide utama. Di sini ada golongan pembeli. Golongan pembeli dan penjual dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, ini pembeli dulu. Yang pertama itu ada pembeli marginal, adalah pembeli yang mempunyai daya beli sama dengan harga pasar. Jadi pembeli marginal ini pembeli yang mempunyai kemampuan untuk membeli sama dengan harga pasar, tapi kalau harganya naik atau di atas harga pasar, mereka tidak mampu untuk membelinya. Yang kedua ada pembeli super marginal, adalah pembeli yang mempunyai daya beli di atas harga pasar. Nah, pembeli super marginal ini walaupun harga di pasar-pasar pun, walaupun harga barang-barang di pasar itu naik atau sama dengan harga pasar, mereka tetap mampu membeli harga barang tersebut. Jadi mereka mempunyai keuntungan untuk menyetok lah ibaratnya, menyetok barang lebih banyak dibandingkan pembeli-pembeli yang lain. Kemudian yang ketiga ada pembeli submarginal atau pembeli yang tidak mampu untuk membayar harga pembelian itu. Jadi pembelian submarginal ini bisa dibilang golongan orang yang kurang mampu, walaupun harganya sudah standar di harga sama dengan harga pasar, mereka tidak mempunyai uang untuk membelinya. Kita lanjut ke golongan penjual. Golongan penjual atau produsen juga terdiri dari 3 golongan, yaitu yang pertama penjual marginal adalah produsen yang harga pokoknya sama dengan harga pasar. Yang kedua, penjual super marginal adalah produsen yang harga pokoknya di bawah harga pasar. Nah, penjual super marginal ini juga mempunyai keuntungan seperti pembeli super marginal tadi. Mereka bisa menjual barang lebih banyak dibandingkan penjual-penjual lainnya karena harga modal mereka di bawah rata-rata atau di bawah harga pasar. Kemudian yang ketiga ada penjual submarginal, adalah produsen yang harga pokoknya di atas harga pasar atau harga modalnya itu lebih di atas harga pasar. Jadi misalkan harga pasar sedang standar, mereka nggak bisa jual barang tersebut karena nggak ada untungnya. Tapi kalau di harga di pasar naik, nah baru mereka bisa mempertimbangkan untuk menjual barang-barang yang ingin mereka jual. Kita lanjut ke peran pemerintah dalam pembentukan harga. Peran pemerintah dalam pembentukan harga dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu intervensi secara langsung dan secara tidak langsung. Yang pertama itu intervensi pemerintah secara langsung itu. Nah, di sini ada yang pertama penetapan harga atau floor price. Di sini penetapan harga minimum itu harga minimum atau harga dasar merupakan batas seberapa rendah harga dapat dikenakan pada suatu produk melalui kesepakatan bersama atau ketentuan pemerintah. Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Nah, di sini misalkan nih contohnya petani menjual padi dalam bentuk beras ke sebuah pabrik beras. Anggap harga per kilonya itu misalkan 5.000 mereka menjual. Petani menjual 5.000 ke pabrik beras. Petani itu dalam menjual 5.000 itu mendapatkan keuntungan 2.000. Jadi per kilonya itu mereka cuma ada keuntungan 2.000. Pas mau dijual ternyata pabrik tersebut menawar harganya menjadi 3.000. Dan petani otomatis tidak mendapatkan keuntungan dong. Jadi untuk menghindari hal tersebut, maka pemerintah membuat peraturan penetapan harga minimum agar petani-petani yang sudah bekerja itu sudah capek bekerja tetap mendapatkan keuntungan. Misalkan kalian boleh nawar nih, cuman nggak boleh di bawah harga 4.000. Nah, jadi di situ walaupun harga penawarannya rendah, tapi di situ petani tetap mendapatkan keuntungan 1.000 rupiah per kilogram berasnya. Yang kedua ada penetapan harga maksimum atau ceiling price. Di situ harga maksimum merupakan perubahan tertinggi yang diperbolehkan terhadap suatu harga
barang yang telah ditetapkan dalam suatu kontrak dalam suatu masa perdagangan sesuai dengan aturan perdagangan yang ada. Harga pasar yang terkena harga maksimum tidak diperbolehkan untuk menaikkan harga di atas harga maksimum yang telah ditetapkan. Nah, jadi di sini contohnya BBM. Di BBM ini misalkan pemerintah menetapkan harga Pertalite 8.000 nih satu liternya di pom bensin. Jadi orang-orang Pertamina itu tidak boleh lagi menaikkan harga tersebut karena kasihan yang beli atau kasihan kita masyarakat konsumen yang membeli atau yang kurang mampu. 8.000 aja mereka keberatan, apalagi dinaikkan ke 10.000. Jadi untuk menghindari hal tersebut maka pemerintah menetapkan peraturan penetapan harga maksimum agar orang-orang yang kurang mampu masih ada peluang untuk membeli Pertalite tersebut. Kita lanjut ke intervensi pemerintah secara tidak langsung. Yang pertama itu ada penetapan pajak. Nah, pengaruh pajak di sini terhadap penetapan harga itu yang pertama ada pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Jadi kalau barang itu ada pajak, otomatis barang tersebut akan naik di pasaran. Yang kedua, sebab setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen, yaitu dengan menawarkan harga jual yang lebih tinggi, artinya penawaran bertambah. Nah, bisa kalian lihat di Indomaret itu, kalian kalau beli parfum atau barang-barang lainnya, di situ ada uang pajak, misalkan 11.790 sekian lah. Di situ yang dirugikan kita karena kita juga berpartisipasi untuk membayar pajak yang sudah dibebankan terhadap perusahaan Indomaret tersebut. Yang ketiga, akibatnya harga keseimbangan yang tercipta di pasar menjadi lebih tinggi dan jumlah keseimbangan lebih rendah. Kita lanjut ke pemberian subsidi. Pengaruh subsidi terhadap penetapan harga di sini yang pertama ada subsidi yang diberikan atas produksi suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut turun karena biaya produksi menjadi lebih rendah. Kemudian yang kedua ada subsidi dapat dinikmati oleh produsen dan konsumen sebab dengan biaya produksi lebih rendah maka harga beli konsumen juga lebih murah, artinya harga penawaran berkurang. Di sini pemberian subsidi tersebut dilakukan oleh pemerintah ya, misalkan di pabrik beras tadi lah, misalkan pemerintah menyediakan bantuan beras untuk para pabrik beras. Ada beras gratis nih untuk mereka. Nah, otomatis modal mereka pun juga lebih murah dong. Jadi mereka bisa menjual harga barang tersebut atau harga beras tersebut lebih murah di pasaran. Akibatnya harga keseimbangan yang tercipta di pasar menjadi lebih rendah dan jumlah keseimbangan lebih tinggi. Kemudian kita lanjut ke elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama ada pengertian elastisitas. Elastisitas dalam pengertian ekonomi berarti kepekaan permintaan dan penawaran barang atau jasa di pasar yang terjadi akibat dari perubahan harga. Jadi di sini cuman akibat dari perubahan harga ya. Elastisitas permintaan itu adalah tingkat kepekaan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. Di sini bisa dilihat koefisien elastisitas permintaan adalah suatu angka yang menunjukkan atau menggambarkan sampai seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ingin dibeli apabila dibandingkan dengan perubahan harga. Misalkan nih harga barang tersebut asalnya 5.000, setelah dinaikkan ke 7.000, berubah enggak para penjual atau jumlah barang yang dimintanya. Di sini ada rumus-rumus untuk menentukan koefisien elastisitas. Rumusnya itu ED sama dengan data key. Kita lihat di sebelah aja, ini ada pengertiannya. Nah, ED data Q sama dengan data P atau P dibagi QD. Di sini ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran itu adalah tingkat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga. Jadi di sini
kepekaan penawaran terhadap perubahan harga atau perbandingan antara perubahan jumlah barang. Di sini perbandingan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan perubahan harga. Rumus koefisiennya juga sama, perubahan penawaran harga dibagi perubahan harga. Nah, di sini rumusnya yang di bawah itu elastisitas penawaran sama dengan data Q. Data Q itu perubahan jumlah barang dibagi dengan QI, jumlah barang sebelum perubahan harga. Bisa juga data P dibagi PI. Di situ PI itu harga barang sebelum berubah. Sama dengan data QS atau data perubahan jumlah barang yang kedua, kemudian dibagi dengan perubahan harga dan dikali harga barang sebelum berubah dibagi jumlah barang sebelum perubahan harga. Kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas itu ada ketersediaan barang. Ketersediaan barang substitusi atau suatu barang dan juga semakin tinggi tingkat kemampuannya mensubstitusi, maka permintaan barang tersebut semakin elastis. Jadi di sini kalau barang itu lebih banyak atau semakin tinggi kemampuan mensubstitusinya, maka orang yang beli pun bersifat semakin elastis atau naik turun. Ada yang memang membutuhkan, ada yang memang udah banyak ini barangnya, entar aja carinya, jadi agak ada yang berkurang. Yang kedua ada intensitas kebutuhan. Kebutuhan pokok bersifat inelastis. Artinya semakin penting kebutuhan pokok itu semakin inelastis permintaannya. Artinya meskipun harga naik, masyarakat tetap membutuhkan dan tetap membelinya. Sebaliknya barang mewah lebih bersifat elastis karena tidak mesti diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pembelinya dapat ditunda dan jumlah pembeli banyak seandainya harga turun. Di sini meskipun harga naik, masyarakat tetap membutuhkan dan tetap membelinya. Contohnya bensin tadi, walaupun harganya tetap naik, masyarakat tetap membutuhkannya. Jadi di sini semakin penting kebutuhan pokok tersebut, maka semakin inelastis permintaannya. Buktinya walaupun bensin itu dijual 12.000, masih ada yang beli di luaran. Karena memang itu kebutuhan pokok masyarakat. Sebaliknya barang mewah lebih bersifat elastis karena tidak mesti diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi walaupun kayak mobil, walaupun harganya naik, mobil itu harga naik, yang walaupun banyak yang ingin beli, cuman juga banyak yang tidak ingin membelinya karena memang tidak terlalu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita lanjut ke pendapatan konsumen. Faktor yang ketiga itu pendapatan konsumen. Jika pendapatan konsumen relatif besar atau gaji kalian lah relatif besar dibandingkan dengan harga barang, permintaan akan inelastis. Sebaliknya, konsumen yang berpendapatan kecil atau kurang mampu, dengan terjadinya perubahan harga sedikit aja, naik aja sedikit, itu akan mempengaruhi permintaannya terhadap barang sehingga permintaan bersifat elastis atau naik turun. Jadi di sini kalau pendapatan kalian itu lebih banyak, maka dibandingkan dengan harga barang, maka pembelian kalian pun juga akan lebih banyak dibandingkan para pembeli-pembeli yang lain atau yang kurang mampu itu tadi. Yang terakhir ada tradisi. Barang yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi untuk dipergunakan atau dikonsumsi, barang tersebut harganya akan naik. Orang akan tetap membelinya sehingga untuk barang ini permintaannya cenderung elastis. Nah, contohnya itu kita punya tradisi nih bagi yang muslim. Hari Raya Kurban. Hari Raya Kurban itu daging sapi itu selalu naik kan dibandingkan hari-hari biasanya. Walaupun harganya naik, tetap ada aja orang-orang yang membelinya karena itu kewajiban untuk orang-orang yang mampu. Jadi walaupun harga daging sapi tersebut naik, orang-orang tetap akan membelinya sehingga untuk barang ini permintaannya cenderung elastis.
Jadi terkadang pembelinya rame juga dan terkadang pembelinya belum tentu rame. Contoh untuk tradisi ini bisa dicari yang lain-lainnya selain daging kurban. Nah, baik, hari ini sampai di situ aja. Kita absen dulu. Alinawati ada kah? Ada, Pak. Alinawati hadir. Emilia Pertiwi. Emilia Pertiwi ada kah? Ada, Pak. Tugasnya lah. Tugasnya ini LKS sama ulangan harian yang pertemuan terakhir kemarin belum. Kemudian Fadila Neva Ariana. Fadila hadir. Ilham Dava Ramadan. Ilham gak pernah masuk. Khalisa Rafanisa Adi. Khalisa Rafanisa Adi gak ada. Lukman belum pernah masuk. MP Prianto gak ada. Maulidan juga gak ada. Akmal hadir kan? Hadir, Pak. Akmal hadir. Muhammad Nasir. Hadir, Pak. Nah, Nasir ini banyak bener nah. Nilainya kosong. Coba saya lihatin lah. Nah, Muhammad Nasir. Aduh, udah kelihatan. Ini kosongnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pertemuan pertama sampai ketiga belum ada nilainya ini. Cuma yang terakhir ya. Kalau bisa dikumpulkan lah. Lihat Jamat soal-soalnya sudah dikirim kemarin itu di grup. Ya, Pak. Muhammad Nasir hadir. Putri. Putri hadir gak Putri? Putri tidur kah? Nah, guring Putri ini. Belum saya absen lah Putri karena nggak ada suaranya. Rahma Ceciliana. Rahma Ceciliana nggak ada. Rahma Ceciliana ada kah? Rahma nggak ada. Putri tadi hadir gak ada? Ini orangnya Putri ada ini, nggak ada suaranya. Ramuna ada. Ramuna. Nah, Ramuna hadir. Ridwan Pauji hadir. Ridwan Pauji. Ridwan Pauji. Ini orangnya ada nah. Ridwan Pauji ini tugasnya nggak pernah ngumpul nih. Nilainya kosong masih. Kemarin didata sama Bu Mumut. Hati-hati lah. Ini Ridwan Pauji belum saya absen, nggak ada suaranya. Rizky Muhammad Ramdhani. Robi Saputra. Sapuanati. Salma Anasya Putri. Saryanti. Sumianti. Sumianti nggak ada juga. Supiani Rijal. Nah, ini Supiani Rijal aman. Ulfa Sapitri. Ulfa Sapitri kada masuk. Ayo untuk tugas Bu Nikam lah, ingati minggu ini terakhir yang tugas keterampilan video itu nah. Jadi mula video per materi itu inti-intinya aja ambil, walaupun 2 menit kah, 1 menit kah kada apa-apa.
Jadi satu materi itu satu video, kirim ke saya. Nanti saya kumpulkan buat dikirim ke Bu Mumut. Itu buat nilai rapot kalian juga, nilai keterampilan. Minggu ini terakhir, hari Minggu saya tunggu paling lambat. Kalau bisa secepatnya lah, dicicil-cicil lah. Satu kah dulu, dua kah dulu. Nonton anime kuat ya Bu nih kami. Sekarang hari ini cukup sampai di sini. Saya tutup dulu. Kalau ada kata-kata saya yang nggak enak didengar, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.